Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya langsung ke Pak Ariza. Pak Ariza, jadi setelah adanya Ya, reshuffle yang hari ini dilakukan dan juga satu reshuffle sebelumnya, arah besar pemerintahan Prabowo ini, Pak Prabowo ini nantinya akan ke mana? Apakah nanti juga akan ke penguatan politik, keamanan, dan juga kinerja? Karena beberapa hal ini kan juga sering kali difokuskan oleh Presiden. ya tentu sebagai presiden kan pemimpin seluruh bangsa, pemimpin seluruh program, pemimpin mengatasi semua masalah. Jadi tidak bisa dipilah-pilah. Tentu kalau bicara utama dimanapun kita berada, keamanan menjadi faktor yang penting. Yang Betapapun utama, majunya suatu negara, satu bangsa, kalau tidak aman kan tidak bisa. Gitu. Jadi aman tentu penting. oke. Kemudian apalagi Indonesia ini juga negara demokrasi terbesar ketiga. Tentu demokrasi politik juga tidak kalah penting. Kemudian karena kita bangsa yang besar, yang berkembang, yang ekonominya masih ada di pedesaan, jadi ekonomi juga penting. Jadi tiga hal ini tentu penting. Apa itu tadi? Soal keamanan penting, soal politik menjadi penting, soal ekonomi penting, apalagi soal agama itu penting karena kita masyarakat yang beragama, bangsa yang beragama, dan bangsa kita bangsa yang sangat heterogen. Jadi tentu masalah agama juga tidak kalah penting. Apalagi mau disebut masalah pendidikan, bangsa kita penting mengangkat pendidikan masyarakat bangsa, itu menjadi perhatian Bapak Prabowo. Tidak hanya sekolah-sekolah unggulan, Bapak Prabowo memperhatikan ada 330.000 sekolah yang perlu direnovasi. Beliau memberi perhatian, perlu anggaran yang besar. Kemudian gizi, ada program MBG, ada sekolah rakyat. Beliau tidak ingin lagi anak-anak tukang becak, anak pemulung, ya, yang tidak sekolah, diberi sekolah rakyat dengan pendidikan, dengan asrama, dengan makan yang segalanya. Jadi semua, apalagi nutrisi, vitamin, dengan MBG, gizi, semua. Apalagi masalah-masalah Baik. sosial, masalah stunting, semua penting ya. Sebagai presiden, sebagai pemimpin, tentu apapun masalah anak, masalah kekerasan rumah tangga juga menjadi perhatian. Jadi tidak ada satupun masalah di Republik ini yang tidak menjadi perhatian beliau sebagai presiden. Mhm. Tentu semuanya harus diuraikan oleh para pembantunya. Pembantunya harus paham, semua menteri, wamen, dan seluruh jajaran kabinet harus mengerti apa yang sering saya sampaikan menjadi mimpi presiden, cita-cita presiden, keinginan presiden, dan tentu program visi misi presiden apalagi sudah dituangkan dalam RPJMP dan seterusnya. Jadi saya kira tugas kita semua sebagai pembantu presiden dan tentu juga seluruh masyarakat tidak sekedar mendukung, tapi menjadi bagian yang ikut bergerak bersama-sama, mengawal, membantu agar semua program pemerintahan ini segera berjalan dengan baik. Buat siapa? Tentu buat seluruh rakyat, seluruh bangsa, seluruh masyarakat. Jadi saya ingin mengajak semua ini, resapel ini sebuah proses yang biasa saja. Yang paling penting adalah sejauh mana semua yang diberi amanah ini bekerja dengan sebaik mungkin. Dan kita semua sebagai warga bangsa menjadi bagian pemerintahan ini, menjadi bagian satu negara untuk Baik. memberikan kontribusi terbaiknya dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun agama, suku bangsa, siapapun warga bangsa harus memberikan yang terbaik. Kontribusi apa, prestasi Baik, Pak apa yang sudah Wamen. kita buat bagi bangsa Kami dan tangkap negara. poinnya. Ya, saya ke Mas Agung. Mas Ya, Agung, seluruh aspek difokuskan oleh Pak Presiden, baik itu dari politik, hukum, dan juga keamanan, serta kinerja tentunya ya. Tapi kalau Anda melihat dengan adanya langkah dan juga pergerakan yang terjadi belakangan ini, apakah nantinya juga memicu ada kemungkinan reshuffle kesekian, Mas ya, Agung? ya, ini tergantung kinerja anggota kabinet yang lama ya, karena tuntutan publik kan makin kesini makin konkret, makin jelas macam itu. Misalkan sudah ada reformasi kepolisian dalam sebuah tim, dalam sebuah misalkan penasihat khusus presiden. Nah, kita menunggu misalkan bagaimana reformasi partai politik. Karena ini akar muasal kenapa anggota-anggota dewan kemarin itu problematik dan bermasalah misalkan. Nah, ini kita tunggu nih, kapan reformasi partai politik lewat misalkan revisi undang-undang pemilu itu terjadi. Supaya apa? Sistem pemilu sehat, partai politik kita membaik, sehingga orang-orang di dalam partai itu benar-benar orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya integritas, bukan hanya sekedar punya isi tas macam itu. Sehingga masyarakat ketika nanti memilih anggota dewan itu benar-benar yang dari yang terbaik semacam itu di setiap dapil. Nah, ini yang kita tunggu. Langkah berikutnya bagaimana memastikan proses perubahan ini juga berlangsung di partai politik. Karena kalau partai politiknya sehat, baik, kiranya mungkin 50% atau sekian puluh persen masalah negeri kita akan
selesai dengan mudah. Karena ini yang harus kita kuatkan, partai politik kita, supaya lebih baik, lebih sehat seperti itu. Tanggapan Anda Pak Wamen bahwa memang penguatan partai politik ini juga bisa dikatakan harus menjadi fokus pemerintahan juga ya, karena banyak masyarakat yang turut bergantung dengan perwakilan masing-masing bahwa pesan mereka juga akan tersampaikan kepada pemerintah melalui partai-partai politik dan juga kader-kadernya. Ya memang demokrasi kita kan memberikan ruang bagi partai politik tidak hanya hadir tapi berkembang dan maju, bahkan partai diberi kesempatan ruang untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan bangsa. Partai politik ada di DPR, ada di kabinet, bahkan ada di tempat-tempat lain. Tapi bukan soal partai politik, tapi perwakilan dari seluruh masyarakat bangsa. Ya, Jadi saya kira yang paling penting pastinya. bukan hadirnya partai politik di mana saja, tapi yang paling penting ada putra-putri terbaik bangsa hadir di semua tempat. Apakah itu dari partai politik, dari kelompok agama, kelompok daerah, kelompok profesi, atau berbagai ormas, komunitas, itu silakan saja. Semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk diberi kesempatan memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa negara. Namun saya setuju perlu ada penguatan, perlu ada perbaikan. Kasus Baik, Pak Wamen. Agustus yang kemarin menjadi momentum yang baik bagi Ya. kita semua, termasuk bagi partai politik untuk lebih memperhatikan, untuk lebih dekat, untuk lebih responsif. Baik. Semua partai politik Kami tangkap setelah poinnya, Pak kejadian Wamen. Agustus, semua Baik. partai politik setelah kejadian kemarin melakukan perbaikan. Baik Pak Wamen, sayang kinerja, sekali durasi kami perhatian. sudah habis. Tentu kita juga harapkan ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden ini juga disambut baik oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dan tentu saja kita menunggu bagaimana kemudian hasil kinerja pemerintah dan juga kabinet yang terbaru ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf waktu kita terbatas. Pak Wamen dan juga Bang Agung, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Ana pemirsa pamit undur diri, sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra dengan tema Gebrakan Menkyu Baru Purbaya. Akhir kata kami pamit undur diri, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.